Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kalian sehat semua. Hari ini kita akan belajar pertemuan satu, yaitu tentang pengenalan simulasi digital. Kita akan buka slide-nya dahulu. Bapak rapikan dulu ini desktop Bapak, karena banyak aplikasi yang berantakan. Nah, udah bersih. Kita akan mulai slide-nya. Ini adalah slide-nya. Kita mulai. Dengarkan baik-baik. Pengenalan simulasi dan komunikasi digital yang Bapak buat sendiri. Ini tahun ajaran 2020 hingga 2021. Ini Bapak ajarkan sebenarnya dari tahun 2018 untuk kakak kelas kalian. Pertama, apa itu SIMDIK? Dulu pada kurikulum SMK tahun 2004 disebut dengan nama KKPI, merupakan singkatan dari Keterampilan Komputer dan Penggunaan Informasi. KKPI adalah salah satu mata pelajaran adaptif yang diberikan kepada semua bidang keahlian di sekolah menengah kejuruan. Jadi hampir semua jurusan itu belajar namanya KKPI. KKPI itu pada tahun 2010, Bapak masih SMK, itu Bapak diajar. Nah, itu jadi setiap siswa harus bisa menguasai tentang keterampilan komputer, seperti itu. Nanti slide ini bisa kalian download di link deskripsi kalau kalian tidak mau melihat videonya. Tapi kalau kalian malas membaca, kalian bisa tonton video ini sampai habis. Sekarang mengikuti kurikulum 2013 atau kurikulum yang terbaru tahun 2020 atau 2021 sesuai dengan peraturan pemerintah, digantikan dengan nama simulasi dan komunikasi digital atau disingkat SIMKOMDIK atau SIMDIK. Adalah suatu proses peniruan dalam bentuk visual yang dideskripsikan menyerupai kata, gambar, dan grafis. Merupakan mata pelajaran yang membekali siswa agar dapat mengkomunikasikan gagasan atau ide, pemikiran, atau konsep melalui media digital. Jadi kalian tuh harus bisa mendeskripsikan kata, gambar, dan grafis dalam konsep media digital. Ya, kalian bisa menggunakan handphone, komputer, dan segala macamnya. Lanjut slide. Pengertian simulasi, komunikasi, dan digital. Simulasi merupakan salah satu cara untuk menggambarkan ciri, tampilan, ataupun karakteristik dari suatu sistem nyata. Itu kata simulasi. Selanjutnya, komunikasi adalah suatu proses di mana seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Yang terakhir, digital berasal dari kata digitus, dalam bahasa Yunani berarti jari jemari. Semua sistem komputer menggunakan sistem digital sebagai basis datanya. Jadi tiap kata itu punya arti masing-masing. Lanjut slide selanjutnya, kita akan belajar tentang perangkat input. Perangkat input atau alat input adalah perangkat masukan yang memberikan perintah langsung pada perangkat output atau keluaran pada komputer untuk memberikan sebuah data atau informasi yang dibutuhkan oleh user. Berikut adalah macam-macam peralatan input pada komputer beserta pengertiannya. Yang pertama adalah keyboard. Keyboard itu adalah yang digunakan untuk mengetik di komputer, entah keyboard laptop, keyboard PC, dan segala macam. Keyboard itu adalah alat masukan nanti pada saat mau diproses. Keyboard merupakan perangkat input masukan pada komputer yang berfungsi untuk masukkan data berupa huruf A hingga Z, angka, serta simbol-simbol. Lanjut. Mouse. Bukan tikus ya. Mouse merupakan sebuah alat masukan input yang berguna sebagai penunjuk posisi kursor. Contohnya seperti ini. Ini ada kursor yang bisa bergerak, itu disebut pointer ya, yang panah ini itu menggunakan mouse ya. Pada layar monitor, alat ini sangat berguna untuk sistem operasi yang berbasis grafis. Misal kalian mau editing, mau di After Effects, mau Premiere, ataupun Photoshop, itu pasti menggunakan mouse. Yang ketiga ada flash disk. Flash disk merupakan alat input masukan yang digunakan untuk menyimpan data dengan ukuran tertentu. Dan ada lagi perangkat input-input yang lain. Contohnya adalah scanner. Scanner merupakan alat input yang memiliki fungsi hampir sama seperti mesin fotokopi. Dengan prosesnya penggunanya mengcopy data objek lalu dipindahkan ke dalam memori yang dapat dilihat hasilnya pada layar monitor. Jadi scanner itu dimana kalian menycan data, bukan data ya, atau berkas bentuknya kertas, kartu, dan segala macam. Nanti kalian bisa ubah dalam bentuk digital yang bisa kalian simpan dalam bentuk gambar atau PDF atau semacamnya, seperti itu. Dan ada beberapa perangkat input-input yang lain, contohnya kayak hard disk, terus ada lagi namanya itu kayak USB hub, dan segala macam yang digunakan untuk perangkat masukan di komputer atau perangkat input seperti itu. Jadi kalian bisa cari di internet atau di Google ya. Jadi banyak banget perangkat input ya. Selanjutnya kita lanjut tentang perangkat output. Nah, output device atau yang biasa disebut dengan perangkat keluaran adalah perangkat yang berguna untuk menampilkan pengeluaran sebagai hasil pengolahan data. Berikut adalah macam-macam alat output atau keluaran pada komputer. Jadi pada saat kalian menggunakan perangkat output itu akan
memunculkan hasil atau keluaran, bukan masukan ya. Kalau masukan kan input, kalau ini adalah output. Yang pertama adalah monitor. Monitor adalah sebuah perangkat keras yang digunakan untuk mengeluarkan hasil pemrosesan yang dilakukan oleh komputer berupa informasi yang dibutuhkan oleh user. Yang seperti kalian lihat ini langsung, entah itu di layar LCD kalian, itu adalah output ya, tampilan. Kalau input, misalnya input ke HP, misalnya kita mindahkan menggunakan kabel OTG, nah itu input. Terus misalnya kita recording, kita menambahkan mic di handphone, mic ya, bukan headset ya. Kalau mic itu juga termasuk input karena kalian memasukkan rekaman suara kalian ke dalam handphone kalian seperti itu. Itu contoh doang. Selanjutnya ada lagi printer. Printer merupakan perangkat keras keluaran yang digunakan untuk mencetak data seperti gambar, foto, dan tulisan pada media kertas. Jadi printer itu sangat penting kalau kalian mencetak berkas-berkas, contohnya misalnya makalah, clipping, terus laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan segala macam halnya yang kalian cetak. Mau foto juga bisa, dan berbagai macam. Itu printer. Jadi alatnya mengeluarkan sesuatu hal gitu ya. Selanjutnya, proyektor atau sebutnya proyektor ya. Jadi di SMK itu kalau kita di lab kita menggunakan proyektor pada saat belajar. Proyektor merupakan perangkat keras yang mengintegrasikan sumber cahaya, sistem optik elektrik, dan display dengan tujuan memproyeksikan gambar atau video ke dinding atau layar seperti itu. Tapi ada lagi perangkat-perangkat output yang lain ya. Contohnya, output itu mengeluarkan hasil. Contohnya adalah speaker. Kalian bisa mendengarkan suatu lagu ataupun rekaman lewat speaker. Jadi kalian bisa mendengarkan sesuatu. Itu ada perangkat output. Selanjutnya ada lagi headset, earphone, terus apalagi ya, dan banyak macam hal perangkat output keluaran ya. Yang Bapak tahu itu mungkin earphone, headset, speaker, dan berbagai macam halnya. Selanjut. Nah, materi SIMDIK lanjut ke bab 2 tentang buat peta minda. Jadi pengenalannya untuk sampai sini dulu ya. Why you always in the mood? Hey. Fucking around acting brand new.